Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal huda huda nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, masih di dalam bab keimanan atau pokok-pokok keimanan di kitab ini. Pertemuan sebelumnya sudah masuk pada iman kepada malaikat. Sekarang kita lanjutkan iman kepada kitab di HPT halaman 16. Saya bacakan teksnya dan nanti kita jelaskan per poin. Al-imanu bil kutub, beriman dengan kitab-kitab. Di bahasa Arabnya kutubun, itu bentuk jamak, jadi dari kitab. Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah azza wa jalla anzala kutuban ala rusulihi. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada rasul-rasulnya. Jadi rasul itu kan banyak. Setiap para nabi dan para rasul itu sudah Allah bekali dengan kitab petunjuknya, pedoman hidupnya. Ya istilah kalau sekarang di pemerintahan, setiap presiden itu mesti ada undang-undangnya yang harus dia jalankan. Jadi setiap nabi, setiap rasul pun mereka mendapatkan panduan dari Allah. Ini loh panduannya. Jadi setiap nabi dan rasul diberi panduan atau kitab. Yang fungsi kitab itu adalah li islahil bashar fi dinihim wa dunyahum. Fungsinya kitab adalah untuk islahil bashar. Islahil bashar itu adalah untuk memperbaiki manusia fi dinihim, dalam perkara agama mereka, wa dunyahum, dan di dalam perkara dunia mereka. Jadi adanya kitab Al-Quran ini tujuannya sebagai pedoman, sebagai panduan untuk kebaikan manusia itu sendiri, supaya manusia benar-benar selamat di dalam menjalankan kehidupan dunia ini dan khususnya dalam menjalankan agama. Jadi panduannya jelas. Jadi ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada istilah perkataan kalau hidup tanpa agama itu akan kacau. Kalau hidup tanpa ilmu akan gelap. Jadi orang hidup tidak punya ilmu gelap. Jadi mainnya serudak-seruduk. Dan orang hidup tanpa agama
ya kacau. Walaupun mungkin dia punya ilmu atau dia pintar, tapi tidak sesuai dengan aturan agama. Jadi mainnya ya seredak seruduk. Sehingga agama menjadi penting tadi. Tarji mengatakan li islahil bashar. Jadi untuk memperbaiki manusia. Contoh yang sederhana sini bangjo itu di depan masjid. Dulu penemu bangjo pertama kali siapa itu? Coba Bapak Ibu pernah melihat, merasakan kalau mati lampu itu bangjonya mati, wah semua kan tak beraturan. Sehingga diciptakanlah sebuah aturan berlalu lintas. Kalau warnanya hijau, jalan. Kalau warnanya merah, berhenti. Kalau warnanya kuning, siap-siap. Ya. Jadi jangan dibalik. Lampu merah malah mandek, wah. Salah. Lampunya hijau malah berhenti, padahal harusnya berjalan. Jadi agama pun mengatur. Kata agama ada yang boleh lakukan, ya lakukan. Lalu kata agama tidak boleh, maka tinggalkan. Jadi jangan sampai kata agama haram tapi malah kita mengamalkannya, atau juga sebaliknya. Nah, jadi seperti tadi kita dalam kehidupan dunia adalah ada aturannya, diislahi dunyahum, untuk memperbaiki perkara dunia mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Ini pada kalimat liyaquman nasu bil qisti. Jadi Allah telah mengutus para rasul, yang para rasul itu dibekali dengan kitab. Yang kitab itu tujuannya adalah supaya manusia itu liyaquma an-nasu bil qisti, menegakkan keadilan. Jadi berdasarkan Quran itu manusia mampu menegakkan keadilan. Itu tujuannya. Maka karena agama atau Alkitab ini menuntun kita untuk kebaikan dunia dan agama atau untuk akhirat kita, kalau berdoa itu harus utuh. Jadi orang berdoa jangan cuma minta bahagia dunia saja, tapi harus dengan akhiratnya. Sama seperti Bapak Ibu, kalau kita berdoa itu jangan cuma doa mudah-mudahan panjang umurnya. Untuk apa panjang umur kalau kemudian banyak maksiatnya? Jadi sempurnakan, mudah-mudahan diberi panjang umur dan juga bisa beribadah. Jadi jangan berhenti panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, dan seterusnya. Jadi harus jelas, ya. Jangan cuma minta panjang umur saja. Karena di dalam surat Al-Baqarah disebutkan ada dua gambaran manusia. Pertama, satu golongan, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada orang yang berdoa kepada Allah itu hanya meminta kebaikan dunianya saja. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia. Mudah-mudahan anaknya sukses, anaknya dapat pekerjaan, dapat ini, dapat itu. Tapi yang diminta hanya dunia saja. Rabbana atina fid dunya. Dia hanya meminta kebaikan di dunianya saja, tidak meminta kebaikan akhirat. Maka kata Al-Quran, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan apapun di akhiratnya. Jadi kalau berdoa hanya untuk sukses dunia saja, mungkin sukses dunianya terpenuhi, tapi dia tidak akan memperoleh kebahagiaan akhiratnya. Sekarang kebetulan sedang musim haji, ya. Orang ke Mekah salah satunya punya target memperbanyak doa. Karena doa yang dibaca di tanah suci, di tempat yang suci, khususnya di tempat-tempat yang mustajab, itu akan lebih mudah dan sangat cepat dikabulkan doanya. Mungkin Bapak yang sudah pernah berangkat haji juga bisa mengingat-ingat doa apa yang pernah Bapak baca. Dari sekian doa itu insya Allah sudah terbukti.
Ada banyak doa-doa yang sudah dikabulkan. Bapak juga boleh bertanya kepada siapapun yang pernah haji, tanya saja satu persatu yang pernah haji pengalamannya. Adakah doa yang pernah dibaca di tanah suci dikabulkan? Insya Allah ada. Jadi kesempatan untuk haji itu untuk salah satunya bisa berdoa sebaik mungkin. Cuman yang ingin saya sampaikan, terkadang orang ke tanah suci itu banyak minta doanya doa yang terkait dengan dunia saja. Bapak Ibu kalau mau ngantarkan orang jamaah haji nanti titip doa anak saya sudah lama belum nikah, tolong didoakan supaya segera dimudahkan jodohnya. Anak saya belum punya pekerjaan, dimudahkan pekerjaannya. Jadi yang selalu banyak diminta adalah dunia. Bukan salah. Tapi kenapa enggak dititipkan juga doa-doa untuk kepentingan akhirat kita? Titip doa, tolong saya didoakan. Mudah-mudahan saya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Titip doa, atau bapak yang sedang haji pun berdoa untuk kepentingan akhiratnya itu kadang terlupakan atau porsinya sedikit sekali. Mudah-mudahan saya bisa diberikan kemampuan untuk bisa jamaah, istiqomah untuk selalu ikut kajian. Itu kan doa-doa untuk kepentingan akhirat. Itu terkadang dilupakan atau mungkin terlupakan atau mungkin belum menjadi prioritas. Karena kalau orang hanya minta doanya kebaikan dunia saja, boleh jadi dikabulkan tapi hanya untuk kepentingan dunia, tapi akhiratnya tidak. Sehingga kata Al-Qur'an, "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Maka dia di akhiratnya tidak akan memperoleh apapun wong dia tidak meminta. Coba perbanyak doa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri, minta diselamatkan, dijauhkan dari siksa kubur, siksa jahanam. Atau kita juga banyak mendoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan doa-doa kepentingan akhirat. Jadi bukan salah kita meminta kesuksesan dunia dalam doa kita, tetapi disayangkan jauh-jauh pergi ke Mekah tak ada satupun doa-doa akhirat kita. Yang ada diminta doa-doa dunia ini saja. Dan kata Quran surat Al-Baqarah lanjutannya, wa minhum may yaqulu, dan di antara mereka juga ada manusia itu yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada doanya yang lengkap. Jadi jangan cuma doa Rabbana atina fid dunya hasanah selesai. Lanjutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat. Bahkan lebih spesifik lagi disebutkan dalam Quran wa qina adzabannar, dan minta dilindungi dari siksa neraka. Nah, jadi doa itu lengkap. Mungkin kita sering menyebut dengan istilah doa sapu jagat ya. Jadi doa itu insya Allah semuanya hafal dan baik dibaca kapanpun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sedikit kisah haji. Ini mungkin kisah anekdot atau benar-benar terjadi, saya tidak tahu sumbernya, tapi ini untuk menggambarkan saja ya bahwa segala sesuatu harus dengan ilmu. Jadi kisahnya ada seorang bapak atau seorang suami punya istri, kebetulan dia poligami. Ya. Dan dua orang istrinya ini diajak semuanya ke Makkah untuk haji. Karena si sang suami ini agamanya tidak terlalu baik dan sulit juga untuk menghafal setiap doa. Kalau muter apa itu mau tawaf satu putaran ini bacanya apa, sampai sini bacanya apa lagi. Hanya dibimbing saja oleh pembimbing ya, hajinya adalah Pak, tidak apa-apa, tidak bisa doa ini doa itu, yang penting Bapak hafalkan saja doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan baca apapun, sedang tawaf, sedang sa'i, kalau enggak hafal doa, bisanya doa itu, hafalnya doa itu saja yang dibaca. Hanya diingat-ingatlah pesan pembimbing itu.
Lah karena dia punya istrinya dua, poligami diajak semua kan dituntun tuh kalau tawaf. Kebetulan istri pertama namanya Hasanah dan yang kedua namanya Fatimah. Maka dia berdoa bareng-bareng, ayo deh bareng doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah ini Mbak Fatimah cemburu. Bilang, "Mas, kok aku enggak pernah didoakan tuh? Kok tadi Mas dari tadi nyebutnya hasanah yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Ini dia mikir benar juga ya. Biasa disebut Mas doanya. Hanya karena tadi awam ilmu, dia gantilah doanya. Rabbana atina fid dunya Fatimah wa fil akhirati Fatimah wa qina adzabannar. Terus berapa putaran Fatimah, terus yang bahasanya cemburu juga. Lah, Mas, kok aku enggak didoakan lagi? Boleh didoakan semuanya. Nah, suaminya mikir lagi, oh ya betul juga ya. Karena awam ilmu juga dibaca semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah Fatimah wa fil akhirati hasanah wa Fatimah wa qina adzabannar. Nah, inilah beribadah tanpa ilmu, tidak boleh begitu. Tapi dalam Al-Qur'an yang ditulis dalam HPT ini untuk mengingatkan tadi bahwa Al-Qur'an ini sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup supaya benar. Maka menuntun tadi disebutkan bahwa agama atau Alkitab itu adalah li islahi bashar, untuk kebaikan manusia, itu kebaikan fidinihim wa dunyahum, untuk perkara agama dan perkara dunia mereka. Jadi sini Al-Qur'an menyebutkan dua-duanya harus kita minta, dunia dan akhirat, jangan hanya dunia saja. Yang berikutnya dalam APT disebutkan minha az-zaburu li Dawud wat Tauratu li Musa wal Injilu li Isa wal Qur'anu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabi alaihi salatu wassalam. Di antara kitab-kitab yang wajib kita imani, yang itu telah diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya, yang disebutkan ya dalam Al-Qur'an itu ada 4. Pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Dawud, pada Dawud. Kemudian wat Tauratu li Musa, kitab Taurat untuk Nabi Musa, wal Injil li Isa, dan kitabnya Injil untuk Isa. Wal Qur'an, dan adapun kitab suci Al-Qur'an li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga per hari ini orang-orang Nasrani juga mereka memegang kitab yang disebut kitabnya kitab Injil. Dan orang Yahudi pun per hari ini juga mereka menyebut kitabnya kitab Taurat. Cuma nanti yang menjadi persoalan, apakah Injil hari ini yang dipegang oleh umat manusia yang ada di sekarang mengaku ya pemegang kitab Injilnya sama seperti kitab Injilnya Nabi Isa, atau seperti sebagian manusia orang-orang Yahudi yang memegang kitab Taurat, apakah kitab Taurat yang per hari ini sama dengan isi kitab Tauratnya yang diberikan kepada Nabi Musa? Ini adalah persoalan tersendiri. Dan kita meyakini bahwa Injil hari ini itu tidaklah sama dengan Injilnya Nabi Isa alaihi salam. Kok bisa? Karena Al-Quran banyak menyebut tentang kisah Nabi Isa dan termasuk Injil. Seluruh para nabi dan para rasul itu diajarkan tentang konsep tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Tapi kenapa hari ini ada manusia, ada sekelompok manusia yang justru tidak menyembah Allah tapi malah menyembah Isa, padahal Isa itu adalah ciptaan Allah. Berarti kan tidak mungkin kitab satu dengan kitab yang lainnya saling bertentangan. Tidak. Semua kitab para nabi dan para rasul sama dari Allah yang mengajarkan tauhid. Dalam keyakinan Yahudi, Uzair ibnullah, itu kata Quran. Uzair itu anaknya Allah. Jadi dia telah menuduh kalau Tuhan punya anak. Dalam keyakinan Nasrani, wa Isa ibni Maryam ibnullah, Isa putranya Maryam, anaknya Allah. Itu kan
bertentangan dengan konsep tauhid. Jadi masa iya sama-sama nabinya nabi Allah, rasulnya rasul Allah, kok kitabnya, ajarannya kok berbeda? Jadi tidak mungkin. Sehingga kalau begitu bisa jadi sudah ada reduksi terhadap kitab-kitab sebelumnya. Karena semua kitab yang dibawa oleh para nabi dan para rasul intinya sama ya. Jadi mengajarkan konsep tauhid. Dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang kitab itu, namanya Zabur, seperti dalam surat An-Nisa, wa ataina Dawuda Zaburo. Kami telah memberikan kepada Nabi Dawud Zaburo, kitab Zabur. Kemudian ada lagi, wa qaffayna ala asrihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahul Injil. Jadi ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan kitab Al-Quran sendiri pun disebutkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Ya, jadi semua nama kitab tadi, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran itu. Maka kita wajib mengimani kepada semua kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bolehkah kita mempelajari semua kitab-kitab Allah per hari ini? Boleh enggak Ustaz kita belajar kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur? Nah, itu saya ingat ada dua peristiwa. Satu, mahasiswa saya ketika saya ngajar di kampus, kebetulan ngajar studi Quran hadis. Lalu ada mahasiswa tanya, Pak, boleh nggak kami belajar kitab Injil? Saya bilang, tujuannya untuk apa Mas? Ya supaya kita tahu Pak, isi kitab Injil seperti apa, supaya kita juga bisa punya perbandingan. Kan itu juga ilmu, dan itu juga diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tapi kemudian saya ingin mengecek sejauh mana kedalaman ilmu dan keseriusan dia ingin belajar kitab Injil itu. Maka saya tanya, Mas antum sudah bisa baca Quran belum? Saya bilang, ya bisa sedikit-sedikit Pak. Udah lancar belum? Ya kurang begitu lancar Pak. Sudah paham belum Al-Qur'annya? Belum Pak. Nah, saya bilang gini, antum ingin belajar kitab Injil bagus, tapi antum punya kitab suci Al-Quran sendiri, itu harusnya dikuasai dulu. Baca Quran saja belum bisa, baca Quran saja belum paham, kok sudah kepengen lompat belajar kitab yang lainnya? Bukan tidak boleh. Saya sarankan belajar dulu Quran dengan baik, baca Qurannya yang benar, tajwidnya maupun hurufnya, lalu belajar terjemah Quran, lalu mengkaji kandungannya atau tafsir. Kalau itu sudah mumpuni, oke lah baru belajar kitab yang lain. Kalau memang tujuannya untuk belajar perbandingan agama, itu juga ada ilmu khusus, nanti kristologi. Tapi kalau tidak ingin punya kepentingan masuk dunia kristologi, Bapak dan Ibu jangan coba-coba baca kitab selain Al-Quran. Nanti bisa terhanyut gitu. Yang kata Imam Al-Ghazali, orang berenang itu Pak nih, kalau orang belum bisa berenang, jangan coba-coba langsung berenang di pantai, di laut. Belum bisa berenang kok langsung berenang di pantai. Kalau belum bisa berenang, belajar berenanglah di kolam renang yang pendek dulu. Terus bertahap. Kalau sudah ahli, oke, mau belajar renang di laut tuh saat pergi ke pantai. Ini belum bisa renang, kok sudah kepengen berenang di laut, nanti bisa tenggelam. Al-Quran belum bisa baca, belum paham Quran, kok sudah kepengen baca kitab yang lain, walaupun tujuannya untuk perbandingan. Saya bilang, menurut saya tidak boleh belajar kitab Injil karena kamu belum paham Quran. Kalau sudah boleh, silakan. Tapi tolong pastikan dulu. Jadi saya tidak merekomendasikan.
karena akan tercium. Bapak dan Ibu juga mungkin kenal, mohon maaf saya menyebut nama ya, karena ini sudah tidak rahasia lagi. Seorang pendeta yang bernama Saifuddin, seingat Bapak ya. Itu Saifuddin itu Pak, mohon maaf, dulunya seorang ustadz itu. Kurang apa ngajinya coba. Beliau seorang dosen agama, seorang ustadz di pesantren. Tapi ternyata dia bisa pindah agama. Itu orang pinter saja. Bisa saja kepeleset, berpaling agama. Lalu antum belum bisa baca Quran, kok sudah gaya-gaya ingin perbandingan. Tidak bisa, menurut saya tak boleh ya. Kecuali kalau memang ingin masuk jurusannya perbandingan agama, bolehlah. Dan memang fokus. Jadi orang apa yang akan diperbandingkan? Mau bisa membandingkan Injil dan Quran, lah Qurannya saja belum paham, kok bisa membandingkan? Jadi orang membandingkan itu poin A paham, poin B paham, baru nanti bisa membandingkan poin-poinnya di mana. Itu satu peristiwa contoh ya, ini mahasiswa. Yang kedua, satu peristiwa lagi, saya pernah didatangi beberapa orang pendeta ke pondok pesantren saya. Rombongan pendeta ini 2 mobil, dan mohon maaf Pak, pendetanya itu berjenggot, seperti jenengan Pak, jenggotnya panjang. Saya kira ustadz ini dari Kementerian Agama ini, pakai peci juga dan jenggotan juga, maka saya terima. Ternyata setelah saya terima, ya tujuannya itu mau bagi-bagi kitab Injil ke pesantren-pesantren dan ke masjid-masjid. Bahaya juga ini. Lalu kemudian ngajak dialog. Si pendeta ini bilang, Pak Ustadz, kami ingin belajar agama Islam kepada Bapak. Ya kita men-sharingkan, kita mendialogkan ya, perbandingan. Saya menyadari, saya bukan ahli kristologi. Walaupun mungkin sedikit-sedikit saya paham tentang Quran, tafsir Quran, saya ngaji tafsir Quran juga. Tapi saya menyadari, ini kalau tujuannya ingin berdebat, saya bukan ahlinya. Saya bukan ahli kristologi. Hati-hati. Saya langsung bisa berpikir gitu, wah ini bahaya juga nih. Jadi kalau saya kepepet berdialog, kristologi, perbandingan nih, agama, bahaya juga. Maka saya, mohon maaf Pak, kalau Bapak serius ya, ingin belajar Islam dengan benar, ingin perbandingan, ya langsung saja datang ke UIN. Di UIN kan ada khusus ya, kampus perbandingan agama, nanti saya hantarkan kepada tokoh yang ahli kristologi. Jadi mohon maaf ya, bukan saya tidak ingin. Jadi seperti itulah kita harus berhati-hati pula ya. Jadi jangan sekedar ingin tahu, tapi yang pondasi dasarnya kita juga belum paham ya. Atau kita merasa kita tidak tahu, kita tidak paham, khawatir kita ya terkepeleset, lalu terpukau, lalu akhirnya iya juga, benar juga ya. Karena saya baca bukunya Saifuddin itu disebarkan di masjid-masjid. Wah, bukunya luar biasa Pak. Kalau Bapak baca buku Saifuddin, wah saya tidak jamin Bapak masih tetap Islam apa enggak. Karena saya baca lembar per lembar. Setiap baca per lembar, saya mendialogkan dengan pikiran saya. Sampai beberapa lembar saya emosi. Karena pinter, beliau juga pinter Qurannya. Saifuddin kan ustadz, mantan ustadz. Jadi menulis, tapi untuk menjelekkan Al-Qurannya itu sendiri. Nah, akhirnya saya putuskan, saya tidak mau membaca sampai habis. Karena isi bukunya beliau hanya mengkaburkan pikiran-pikiran kita dengan akal dan logika. Jadi kalau nggak kuat, nggak paham. Itu bisa. Dan itu dicetak, ditaruh di masjid-masjid. Maka Bapak hati-hati. Karena saya dapat buku itu dari Suronatan itu. Seorang ibu yang ngasih, Tat, ini ada buku ini gimana Tat? Ibu dapat dari mana? Ini ditaruh di masjid-masjid kok banyak Ustaz itu. Hanya dikasihkan pada saya, terus saya ya baca itu. Nah, jadi seperti itulah cara kita mengimani kitab-kitab. Jadi kita mengimani dalam pengertian kita meyakini kalau kitab Taurat, Injil, Zabur itu ada dan itu diberikan kepada nabi-nabi Allah sebelumnya.
Tapi untuk mengamankan agama kita, syariat agama kita ini tentu mengikuti petunjuk Al-Quran, bukan lagi mengikuti petunjuk yang sebelumnya. Karena seluruh syariat-syariat yang ada pada kitab sebelumnya disempurnakanlah kembali oleh Al-Quran, sehingga harusnya umat manusia akhir zaman ini mengikuti petunjuknya, petunjuk yang terakhir. Jadi kitab sebelumnya sudah dinasah, dihapus, dikembalikan kepada aturan yang terbaru ini dalam Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah SWT. Yang berikutnya, khatamin nabiyyin alaihim salatu wassalam. Nabi Muhammad itu adalah khatamin nabiyyin. Khatamin nabiyyin itu artinya penutup para nabi. Seperti disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dan situ ada kalimat wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu adalah bukan bapak dari siapapun, seorang siapapun, tapi Nabi Muhammad itu adalah betul-betul Rasulullah, utusan Allah, yang dipertegas oleh Allah sendiri dalam Al-Quran Al-Ahzab 40, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Karena Al-Quran langsung menyebut Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Khatam itu kan penutup, paling akhir. Maka kita semua yakini tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka karena ini perkara tauhid, kita harus mengingkari siapapun jika ada yang mengaku-ngaku jadi nabi, kelompok manapun yang mengaku-ngaku jadi nabi, maka ketahuilah bahwa ajaran tersebut dikategorikan ajaran yang sesat. Itu sesuai dengan kriteria sesat menurut MUI, kan ada 10 kriteria. Itu salah satunya jika meyakini ada lagi nabi selain Nabi Muhammad SAW. Mungkin Bapak masih ingat ya, beberapa orang yang pernah ngaku nabi di Indonesia saja. Kebanyakan orang yang ngaku nabi itu orang yang punya namanya Ahmad atau Muhammad. Sini ada Pak Ahmad. Jadi kalau ada namanya Ahmad, itu berpeluang ya ngaku jadi nabi kalau dia tidak paham ilmu, tidak paham agama. Karena dia hanya menukil satu potongan ayat yang mengatakan mim ba'dismuhu Ahmad, kelak akan ada seorang nabi ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Kalau dia menunjuk dirinya sendiri, akulah Ahmad yang disebut Quran, akulah Ahmad, nabi yang ditunggu-tunggu oleh kalian, gitu. Wah, contohnya Mirza Ghulam Ahmad. Lalu ada lagi dulu Ahmad Musaddiq, itu ada nama Ahmadnya. Kemudian mohon maaf di Bandung, seorang yang punya profesi tukang cukur, dia juga ngaku jadi nabi, namanya Ahmad Sayuti. Jadi Ahmad Sayuti. Dan anehnya, setiap kali kemunculan kelompok-kelompok baru yang mengklaim pimpinannya sebagai nabi, itu pengikutnya banyak juga. Jadi setiap kali ada fenomena-fenomena yang semacam itu, kok kelompoknya banyak, kok pengikutnya banyak. Berarti kalau begitu, ini menjadi PR juga bagi kita kaum muslimin. Berarti dakwah kita ini belum menyeluruh. Harusnya perkara-perkara yang sudah prinsip itu tidak akan ada lagi. Kita tidak akan percaya siapapun yang aku jadi nabi. Ya. Ilmu setinggi apapun kalau jadi nabi, sudahlah, sesatlah dia. Ya. Bagaimana Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, beliau adalah ulama-ulama besar pun tidak mau ngaku jadi nabi. Orang nggak jelas belajarnya di mana, pesantrennya di mana, kok berani-berani sekali ngaku jadi nabi. Berarti kalau begitu, ini mohon maaf, di dalam memahami agama dia masih dangkal pemahamannya, ilmunya. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita selalu ngaji, selalu belajar agama. Dan ini salah satunya pelajaran tauhid.
Muhammadiyah sudah membuat rumusan hal-hal yang terkait dengan tauhid. Kemudian yang berikutnya, wa annal Qur'ana kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Wa akhirul kutub al-munazzalati. Al-Qur'an pun adalah akhir kitab yang diturunkan. Jadi Allah tidak menurunkan kitab yang lainnya lagi, sebagaimana Allah tidak menurunkan nabi selain Nabi Muhammad. Wa annahu yastamilu ala ma lam yastamil alaihi ghairuh. Jadi Al-Quran itu memuat apa-apa yang tidak dimuat pada kitab-kitab sebelumnya atau pada kitab yang lainnya. Minas syara'i, memuat tentang syariat-syariat. Wa makarimil akhlaqi, dan tentang kemuliaan akhlak. Wa fadailul ahkami, dan tentang kesempurnaan hukum-hukum. Jadi dalam Al-Quran itu sudah lengkap, ya, sudah terdapat syariat-syariat, hukum-hukum, dan akhlak-akhlak. Itu semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Misalkan saja ya tentang akhlak Nabi. Al-Quran mengatakan surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya pada diri Muhammad itu benar-benar terdapat khuluqin adim, akhlak yang agung. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud yang bersumber dari Aisyah. Ketika Aisyah ditanya, wahai Aisyah, seperti apa akhlaknya Rasulullah SAW? Lalu Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Kalau engkau ingin tahu seperti apa akhlaknya Nabi, ya Al-Quran itu. Jadi artinya Al-Quran itu akhlaknya Rasul. Bahasa lain, kalau ingin melihat seperti apa akhlaknya Rasulullah, yaitu Al-Quran, karena Rasulullah mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau dalam Al-Quran surat Al-Qalam disebut wa innaka la'ala khuluqin adim. Ya. Pada diri engkau Muhammad terdapat akhlak yang agung. Sedikit saya meluaskan tentang akhlak. Istilah akhlak itu ada 4. Ada 4 istilah ya. Pertama, akhlak itu disebut dengan akhlaqus sayyi'ah. Yang kedua ada akhlakul hasanah. Yang ketiga akhlakul karimah. Dan yang keempat akhlakul adimah. Nah, adimah ini yang paling tinggi nih. Yang kata Quran, wa innaka la'ala khuluqin adim. Apa bedanya? Kalau akhlaqus sayyi'ah itu akhlak yang buruk, ya umumnya buruk lah. Kita tahu orang memukul padahal dia enggak salah, itu akhlaqus sayyi'ah. Ya. Orang membunuh itu akhlaqus sayyi'ah. Kalau akhlakul hasanah itu kan baik. Baik dalam pengertian, dalam beberapa contoh kasus ada yang disebut dengan kisos. Kisos itu kalau dalam Quran apa? Al-uduna bil udni wal anfa bil anfi wal uduna bil udni fa huwa kisosun. Hidung balas hidung, telinga balas telinga. Jadi kalau ada, mohon maaf ya, ada orang nih menyabetkan apa senjata tajam kena telinga kita, habis satu, maka balasannya telinga dia potong lagi. Itu namanya kisos. Itu masih hasanah, masih baik. Jadi kalau dipotong apa telinga satu, maka orang itu pun potong lagi telinganya satu juga. Kalau mau dibalas, itu masih kategori hasanah dalam konsep kisos. Yang ketiga disebut dengan akhlakul karimah. Ini yang banyak kita kenal, akhlakul karimah, berakhlakul karimah. Kalau akhlakul karimah itu contohnya begini. Ada orang lain yang berbuat buruk kepada kita, tapi kita tidak mau membalas dengan keburukan itu. Dia benar-benar salah. Kita sedang berjalan, tiba-tiba dipukul. Atau pokoknya ada orang lain melakukan keburukan kepada kita yang dia benar-benar salah, kita benar-benar tidak tahu kok. Tiba-tiba ada orang buat buruk, jahat pada kita, tapi kita tidak mau membalasnya sekalipun kita mampu. Itu namanya akhlakul karimah.
Dan ini juga tidak mudah ya Bapak Ibu, dalam bermasyarakat ada orang yang berbuat buruk jahat pada kita. Nah, kita tidak perlu membalasnya sekalipun kita mampu. Itulah akhlakul karimah. Bedanya dengan adimah yang terakhir. Kalau adimah itu lebih tinggi daripada karimah. Orang berbuat buruk kepada kita, tapi kita tidak mau membalas dengan keburukannya sekalipun kita mampu untuk membalas. Bahkan lebih daripada itu, justru kita mendoakannya, justru kita malah berbuat baik kepadanya. Itulah adimah. Dan itulah akhlak para nabi, akhlakul adimah. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Coba beberapa kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau mau ke masjid, ada satu orang Yahudi selalu meludahi Nabi. Jadi kalau Nabi lewat ke rumah orang itu, kalau ketemu Nabi selalu diludahi. Nabi enggak marah. Nabi juga enggak mau membalasnya walaupun Nabi mampu membalasnya. Tapi dalam satu ketika Nabi malah aneh lah. Biasa ada orang ini suka yang meludahi, kok enggak ada. Jadi Nabi penasaran, dicarilah kemana orang itu, ternyata sakit. Dan Rasulullah orang yang pertama kali menengoknya, mendoakan supaya sembuh. Itu disebut dengan akhlakul adimah. Padahal dia orang yang telah berbuat jahat kepada Nabi, tapi Nabi justru malah berbuat baik kepada orang itu. Itulah tingkat yang tertinggi, akhlakul adimah. Demikian Bapak, Ibu, jemaah sekalian rahmat Allah SWT. Kita mengkaji HPT sampai iman kepada kitab. Insyaallah kita lanjutkan iman kepada Rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.